Pemerintah terus berupaya untuk membantu dunia usaha menghadapi pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Lalu seberapa besar dampak COVID-19 bagi dunia usaha? Dan juga seberapa besar insentif dan keringanan regulasi yang pemerintah berikan untuk dunia usaha? Sudah bergabung melalui sambungan Skype Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi Pak Haryadi. Selamat pagi Mbak Maria. Iya, terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Pak, sebelum kita membahas mengenai kewajiban untuk pembayaran THR, kita ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya bagaimana kondisi dunia usaha saat ini. Tentunya kita sudah tahu semua jika kondisi dunia usaha melemah pastinya akibat COVID-19. Tapi bisa Bapak gambarkan lebih detail dari laporan-laporan yang masuk kepada Bapak, apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha saat ini? Ya Mbak, jadi kita itu sudah mulai mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan juga mulai mengalami kesulitan itu dimulai dari bulan Februari pertengahan. Jadi waktu itu yang terdampak pertama kali adalah pariwisata. Nah lalu sejak ditemukannya kasus pertama di bulan tanggal 1 Maret, nah itu dropnya ke April ini sangat luar biasa Mbak. Jadi kalau tanggal 1 Maret, kalau akhir Februari masih pariwisata, maka bulan Maret itu sudah mulai banyak yang terdampak. Jadi diikuti oleh waktu itu adalah transportasi ya, transportasi darat, lalu berkembang itu akhirnya semua sektor kena. Jadi laporan terakhir di tanggal 20 April Mbak, itu hampir semua sektor itu terdampak dan mereka itu sudah berada dalam posisi sekitar 30% kapasitas. Bahkan ada yang sudah stop sama sekali ya. Terakhir kemarin penerbangan mulai tanggal 24 kemarin udah stop juga begitu Mbak. Oke, nah sejauh ini karena sudah kurang lebih 2 bulan berarti karena sudah dari awal Februari terdampak, adakah mungkin keringanan-keringanan yang sudah diterima oleh dunia usaha? Jadi gini Mbak, kalau yang kemarin baru efektif itu kan baru yang untuk manufaktur ya, manufaktur dan industri pengolahan yang ekspor itu memang sudah dapat. Tapi untuk sektor yang lain belum. Ini kan Menteri Keuangan menyampaikan ada 11 sektor lagi yang akan diberikan stimulus khususnya mengenai masalah perpajakan. Nah, di dalam hal perpajakan ataupun kewajiban terhadap pemerintah itu adalah efektif sebagai payung hukum Mbak. Payung hukum itu memang kita perlukan karena kalau tidak nanti kan masalah dari segi kepatuhan dan sebagainya itu membantu di situ. Nah tapi kalau dari sisi cash flow itu adalah masalah yang lain lagi Mbak. Nah cash flow ini kan tidak bisa diatasi kalau memang perusahaan itu tidak memiliki pendapatan ya, tidak mendapatkan pendapatan penjualan, ini problem begitu Mbak. Dampak terburuk apa nantinya bagi pelaku dunia usaha jika belum ada keringanan-keringanan dan juga aturan untuk meringankan dari pemerintah, Pak Haryadi? Nah kami sudah menyampaikan kepada pemerintah, kepada Ibu Menteri Keuangan juga, bahwa kemampuan bertahan kita itu hanya sampai Juni. Jadi rata-rata sektor real itu kemampuan bertahan secara cash flow itu adalah sampai dengan bulan Juni. Nah setelah bulan Juni itu kita akan menghadapi masalah yang sangat serius karena kita sudah tidak mungkin lagi membayar karyawan kita, pekerja kita. Nah ini yang juga kami juga minta kepada pemerintah untuk memikirkan juga bagaimana apakah nantinya akan ada jaring pengaman sosial karena memang yang sektor formal ini Mbak ya, itu kan selama ini memang mereka ini kan motor ekonomi kita. Jadi mereka nggak pernah masalah, tiba-tiba mereka semua jadi masalah gitu. Jadi ini yang harus dipikirkan. Usulan apa yang sudah dikatakan, yang sudah disampaikan ke pemerintah? Keringanan-keringanan seperti apa yang diminta oleh pelaku usaha? Apakah mungkin keringanan untuk pembayaran THR ini bisa membantu, Pak Haryadi? Iya, termasuk salah satu yang kita mohonkan kepada pemerintah adalah fleksibilitas di dalam pembayaran THR. Sebagaimana tadi telah kami sampaikan Mbak, jadi beberapa sektor itu sudah sangat berat untuk mereka bisa membayar secara penuh THR. Jadi di lapangan itu nanti akan ada 2 kemungkinan, yaitu pertama adalah 3 kemungkinan lah ya. Ada memang perusahaan yang mereka cukup punya tabungan sehingga mereka masih bisa membayar penuh. Itu tidak ada masalah ya, itu udah sangat baik kalau bisa melakukan itu. Nah yang kelompok kedua adalah masih memiliki dana tapi tidak bisa membayar secara penuh THR-nya. Nah untuk yang seperti ini kami juga mohon kepada pemerintah agar bisa diberikan tahapan untuk mencicil. Nah yang ketiga itu adalah kelompok yang sama sekali tidak punya cash Mbak. Nah untuk yang ini kami mohon juga fleksibilitas untuk bisa ditunda dalam bayangan kami adalah mungkin sampai akhir tahun ya, tergantung ini semuanya tergantung kepada bagaimana pandemi COVID-19 ini berakhir Mbak ya, subjek itu. Jadi intinya adalah manakala
ekonomi kita mulai pulih dan perusahaan sudah bisa mulai beroperasi, nah itulah kita mulai bisa mencicil atau bisa membayar daripada THR itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa hak karyawan itu tidak hilang, hanya memang karena kesulitan kita minta fleksibilitas di dalam pembayarannya. Demikian, Mbak. Tapi belum ada informasi kelanjutan dari pemerintah ya? Karena saya dengar sudah ada beritanya lampu hijau. Tapi apakah Apindo sudah menerimanya? Belum, kami belum tahu perkembangannya. Yang jelas kami sempat menyampaikan ini kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja kira-kira pertengahan tanggal 14 April yang lalu. Baik, terima kasih Pak Haryadi sudah memberikan keterangannya di Selamat Pagi Indonesia. Semoga bisa didengarkan oleh pemerintah.